Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firda Nabila. Di sini saya akan membantu di sesi konseling Mbak pada pagi hari ini. Oke, dengan Mbak Afifah, betul? Iya betul. Usianya 22 tahun ya? Iya, Apakah Mbak Afifah sebelumnya pernah melakukan konseling? belum pernah. Oh, belum pernah. Baik. Nanti pertama-tama saya akan banyak bertanya, jadi Mbak Afifah jangan ragu atau takut salah untuk menjawabnya. Apakah tadi di depan sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Udah tadi di depan. Oke. Boleh saya cek kembali berat badannya 74 kilo. 74 kilo dengan tinggi badan 160. Oke. Baik, jika dilihat dari pengukuran antropometri yang telah Mbak Afifah lakukan tadi di depan, di sini ada IMT, yaitu indeks massa tubuh Mbak Afifah, yang menunjukkan status gizinya Mbak Afifah. Nah, di sini nilainya itu lebih, Mbak. Jadi bisa dibilang status gizi Mbak Afifah ini di atas normal, bahkan sudah memasuki kategori obesitas. Oke, Mbak Afifah sebelumnya sudah pernah cek laboratorium? Pernah. Ya. Terakhir ngecek kapan, Mbak? Kalau yang untuk semuanya itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Tapi kalau untuk HB itu ketahuan karena mau donor darah gitu, tapi nggak boleh. Oh, berapa Karena memang HB-nya kadar rendah. HB-nya, Mbak? Jadi HB-nya itu waktu itu 11 gram. ya. Oke, baik. Berarti di sini juga Mbak Afifah memiliki kadar HB yang rendah. Di sini hanya 11 gram per desiliter, di mana ini sudah termasuk anemia. Kalau boleh diceritakan, Mbak, apa aja keluhan yang dialami selama ini? Jadi kalau biasanya itu kalau misalkan saya lagi duduk gitu terus berdiri itu biasanya saya ngerasa pusing gitu. Terus sama kalau kegiatan di luar ruangan gitu kadang kayak suka kayak berkunang-kunang gitu rasanya, kayak gimana ya, ya pusing gitu rasanya. Oke. Apakah Mbak Afifah rutin mengkonsumsi tablet penambah darah? Kalau tablet penambah darah itu kalau misalkan saya ngerasa pusing aja sih. Soalnya kan kalau misalkan minum tuh kayak ngerasa pusing gitu, jadi kayak nggak enak gitu saya. Oke. Setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pola makan Mbak Afifah hari Kamis kemarin tanggal 19 Mei. Untuk sehari-hari biasanya Mbak Afifah ini makan berapa kali dalam sehari? Biasanya itu paling 2-3 kali ya, tapi sering-seringnya tuh 2 kali sehari. 2 kali sehari itu makan pagi dan siang atau siang dan malam? Kalau yang sering yang pasti makan itu sore. Kalau antara pagi sama siang itu kadang-kadang gitu. Jadi kayak kadang pagi sama sore, kadang siang sama sore. Oke. Untuk makan pagi sekitar jam berapa, Mbak? Kalau yang kemarin ya, kalau kemarin itu kebetulan nggak makan pagi, jadi makannya itu jam siang langsung, jam 1 siang. Usia. Untuk makan siang kemarin, kalau boleh disebutkan apa saja? Makannya sama nasi, terus orak-arik jamur, sama keripik tempe. Oke, baik Mbak Afifah, untuk nasinya ini ada porsimetri, bisa dikira-kira sekali makannya berapa centong? Kalau yang untuk sarapan ini Kak, Nasi 1 centong ya? 1,5. Oke, baik. Untuk tadi ada orak-arik jamur, berapa sendok sayuran? Kira-kira kalau sendok sayur 2 sendok sayur. Sendok sayur. Dan untuk keripik, tadi keripik tempe berapa biji? Kalau keripik tempenya itu ada 8 kali Mbak. 8. Oke, baik. Tadi 2 kali ya makannya, berarti sama makan malam.
makan malam kemarin bisa disebutkan apa aja Mbak? Makan malamnya nasi sama ayam geprek. Nasi sama ayam geprek. Untuk nasinya berapa porsi? Nasinya kemarin 2 centong. 2 centong. Centong nasinya yang Sama yang ini. 2 centong. Dan untuk ayam gepreknya ayam bagian apa? Kemarin itu ayam paha atas. Iya. Yang fried chicken ya. Oke, untuk selingannya Mbak Viva di hari kemarin mungkin ada makan apa selingan? Kalau siangnya itu makan satu keju. Satu keju, kue satu keju ya Kak? Iya. Itu berapa pieces? 6 mungkin. 6 pieces. Oke, ada lagi? Kalau selingannya malam itu makan tempe tepung. Tempe tepung. Ya. Berapa? Satu biji. Sama tahu bakso 1. Digoreng semua berarti ya Mbak? Iya. Oke, baik. Untuk minumannya Mbak Viva apakah sering mengkonsumsi minuman manis? Jarang. Oke, baik, selanjutnya saya akan menanyakan pola makan Mbak Viva selama 1 bulan ke belakang. Dan ini ada formulir FFQ, bisa dilihat Mbak. Nah, ini ada bahan makanan sumber karbohidrat. Nah, di antara ini nanti Mbak Viva boleh menyebutkan frekuensinya dan paling sering makan apa. Kalau untuk sumber karbohidrat nasi putih, untuk frekuensinya berapa Mbak? Biasanya tiap hari Mbak. Tiap hari Ya, sehari 2 kali. 2 kali sehari ya? Ya. Oke. Untuk nasi goreng? Jarang. Nasi goreng jarang. Nasi uduk? Ya, jarang. Bubur? Jarang. Mie instan? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Bakmi? Jarang. Roti? Jarang juga. Biskuit? Seminggu bisa 3 kali. Seminggu 3 kali. Jagung? Nggak pernah. Pernah. Kentang? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Gula dalam minuman kopi atau teh? Biasanya kopi kemasan itu 1 kali seminggu biasanya. 1 kali seminggu. Untuk bahan sumber karbohidrat lain yang belum saya sebutkan di sini, apakah ada lagi? Enggak sih Mbak, saya biasanya makan nasi aja. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada bahan makanan sumber protein hewani. Di sini ada jenis ikan dan seafood. Untuk ikan lele, frekuensi makannya mungkin berapa kali sehari atau seminggu? Biasanya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Untuk ikan kakap? Jarang. Ikan mujair? Nggak pernah. Ikan mas? Nggak pernah. Bandeng? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Untuk ikan belanak? Enggak. Ikan gurame? Mungkin seminggu bisa 2 kali Kak. 2 kali. Udang? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Untuk konsumsi cumi-cumi? 2 minggu sekali. Untuk selain yang sudah ada di sini, apakah ada jenis ikan atau seafood yang sering dikonsumsi Mbak Viva? Kalau ikan enggak. Kan tidak. Kalau jenis seafood? Enggak ada. Tidak juga. Oke, baik. Selanjutnya ada makanan sumber protein hewani. Ini dari telur dan daging. Kalau untuk konsumsi telur puyuh? Enggak pernah. Nggak pernah. Telur ayam? Telur ayam 3 hari sekali. Telur bebek? Seminggu sekali mungkin. Ada daging ayam?
Daging ayam 5 kali seminggu. Makan seminggu. Daging bebek, Enggak, daging sapi, jarang. Enggak. daging burung, Enggak pernah makan. pernah ya. Oke, dan ini ada sate ayam. Sate ayam mungkin seminggu 2 kali. Dari selain yang ada di sini, mungkin Mbak Viva sering mengkonsumsi jenis sumber protein lain. Mungkin makanan olahan ya Kak, kayak sosis gitu, mungkin sosis bakso. Untuk sosis berapa kali dalam seminggu atau per hari? Sosisnya itu sekitar 3 kali seminggu. Kalau baksonya sama 3 kali seminggu. Baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini ada makanan sumber protein nabati. Mbak Viva, ini ada konsumsi tempe biasanya berapa kali? Biasanya tiap hari. Tiap hari. Sehari berapa kali? Kalau sehari sekali. Harus sekali. Untuk tahu? Tahu jarang, paling 5 kali seminggu. Oncom? Enggak pernah. Kacang merah? Kacang merah seminggu sekali. Kacang tanah? Kacang tanah 4 kali seminggu. Kembang tahu? Kembang tahu enggak. Kalau kacang kedelai? Enggak juga. Untuk sumber protein nabati lain yang belum saya sebutkan tadi, apakah ada? Udah sih Mbak. Selanjutnya ada konsumsi buah. Mungkin dari Mbak Viva, untuk konsumsi buah, pisang ini berapa kali? Pisang biasanya 4 kali seminggu. Untuk pepaya? Pepaya seminggu sekali. Jeruk? Jeruk mungkin seminggu 2 kali. Apel? Apel seminggu sekali. Mangga? Mangga jarang. Buah pir? Jarang juga. Rambutan? Rambutan kalau misalkan lagi musim itu kadang bisa seminggu 4 kali. Kalau lagi musim ya? Iya. Duku? Duku jarang. Durian? Jarang juga. Jambu biji? Jambu biji seminggu sekali. Oke, dari buah-buahan, apakah ada selain yang ada di tabel ini yang sering dikonsumsi? Biasanya buah salak. Buah salak. Berapa kali frekuensinya? Kalau buah salak itu biasanya seminggu bisa 4 kali. Oke, apa ada lagi buah selain salak? Udah. Untuk bahan makanan sayuran, ini ada kangkung. Berapa kali dalam sehari atau seminggu? Kangkung biasanya 3 kali seminggu. Bayam? Bayam 4 kali seminggu. Wortel? Wortel biasanya 4 kali seminggu. Untuk kacang panjang? Seminggu sekali mungkin. Kubis? Hampir tiap hari. Sehari sekali? Ya. Buncis jarang. Untuk brokoli? Seminggu sekali. Untuk selain yang di tabel, apakah ada sayuran yang sering dikonsumsi? Biasanya makan sawi hijau Kak. Sawi hijau. Untuk frekuensinya berapa kali? Biasanya hampir tiap hari. Untuk sehari berapa kali? Sekali. Ada lagi Kak? Udah. Selanjutnya ada untuk konsumsi susu. Di sini ada susu skim cair. Mungkin frekuensinya berapa kali dalam seminggu? Kalau untuk susu skim sebulan sekali. Untuk susu murni atau UHT? Biasanya kalau susu UHT kemasan itu seminggu biasanya 3 kali. 3 kali ya. Oke. Kental manis? Enggak pernah. Susu coklat? Jarang, itu masuknya ke UHT sih, rasa coklat gitu. Oke. Untuk yogurt?
Yogurt biasanya seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Keju Seminggu 4 kali. untuk konsumsi susu bubuk, Enggak. untuk konsumsi susu atau makanan lemak lain, adakah yang selain di tabel ini? Enggak sih, Kak. Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya ini ada makanan yang banyak mengandung minyak dan lemak. Mungkin untuk mentega berapa frekuensinya? Jarang pakai mentega. Untuk santan, Santan mungkin seminggu sekali. minyak kelapa, Hampir tiap hari. minyak ikan. Enggak. Untuk konsumsi coklat, Kalau coklat itu biasanya sebulan sekali sih. sebulan sekali. Oke, selain yang disebutkan tadi, apakah masih ada makanan yang sering dikonsumsi? Enggak. Baik. Ini ada makanan untuk jajanan atau selingan yang biasa Mbak Vita konsumsi. Mungkin di sini ada beberapa nama makanan. Untuk somai, Somai biasanya seminggu sekali. seminggu sekali. Arem-arem, Seminggu sekali juga. kue Bandung, Kue Bandung jarang. jarang ya. Untuk cookies, Kalau cookies jarang. Seminggu bisa sekali sih. bakpao, Enggak. risol, Risol seminggu 2 kali. 2 kali. Agar-agar, Agar-agar seminggu 3 kali. bakso, Bakso 4-5 kali seminggu. martabak. Martabak paling 2 kali seminggu. Untuk makanan yang belum saya sebutkan, apakah masih ada yang sering dikonsumsi sama Mbak Viva? Biasanya cilok sama batagor. Cilok dan batagor. Untuk konsumsi cilok biasanya frekuensinya berapa kali? Seminggu bisa 4 kali sih. Seminggu 4 kali. Untuk batagor, Batagor seminggu 3 kali. seminggu 3 kali. Oke, baik. Terakhir Mbak Viva, ini ada konsumsi suplemen atau vitamin yang Mbak Viva sering konsumsi. Mungkin bisa disebutkan apakah ada suplemen yang sering dikonsumsi? Paling vitamin C yang Vitacimin itu seminggu paling enggak 3 kali sih. 3 kali. Tiap minum 1 tablet. Iya. Apa ada lagi? Enggak sih, itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk sudah menjawab pertanyaan pola makan dalam sebulan ke belakang. Selanjutnya Mbak Viva mungkin bisa diceritakan kegiatan sehari-harinya. Jadi sehari-hari saya jadi mahasiswa biasa. Kemarin kan masih online ya kegiatannya, tapi sekarang akhir-akhir ini udah mulai offline. Jadi mungkin banyak kegiatan, itu makanya alasan makannya cuma 2 kali aja. Oke, baik. Mbak Viva, dari hasil wawancara tadi, jika dilihat dari data antropometri Mbak Viva, ini dalam kategori obesitas ditandai dengan IMT lebih dari 28,90. Lalu dari data biokimia Mbak Viva ini memiliki anemia ditandai dengan kadar Hb yang rendah, yaitu 11 gram per desiliter. Dan dilihat dari data asupan makan Mbak Viva tadi hari Kamis kemarin dan data FFQ selama 1 bulan terakhir, untuk asupan Mbak Viva Ikat. Oke, baik Mbak Viva, bisa diceritakan sekarang kegiatan aktivitasnya sehari-hari apa aja? Kalau saat ini karena kuliahnya udah offline, jadi paling setiap harinya kuliah, berangkat ke kampus, pulang kampus gitu aja. Oke, berarti sekarang Mbak Viva tinggal di rumah atau di kos nih? Di kos. Di kos. Untuk kendaraan ke kampus, apakah naik motor? Naik motor. Nah, sebelumnya Mbak Viva, apakah Mbak Viva sudah berkeluarga? Belum. Belum ya. Mbak Viva ini berapa bersaudara?
Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua. Oke, untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa riwayat Mbak Viva. Apakah Mbak Viva memiliki riwayat merokok? Enggak. Untuk riwayat penyakit dahulu ada tidak? Apa tuh yang disebutin? Enggak ya? Enggak ada jadi. Misal koso hipertensi diare mesuk Dulu kena tipes. iya. Kalau tipes gak ada apa-apa kan? Paling cuma ke imunnya aja. Tipes sama ya anemia itu tadi. Gitu. Kalau riwayat penyakit keluarga, iya, nggak ada bilang. Oke, selanjutnya untuk riwayat penyakit terdahulu Mbak Viva. Pernah tipes sih dulu, tapi udah lama. Oke, baik. Selanjutnya ada riwayat penyakit keluarga. Enggak ada sih. Oke, baik Mbak Viva. Selanjutnya kita masuk ke tahap diagnosis. Dari hasil konseling kita tadi, jika dilihat dari data antropometri Mbak Viva ini dalam kategori obesitas, ditandai dengan adanya IMT yaitu 28,90. Lalu dari data biokimia Mbak Viva ini memiliki anemia, ditandai dengan kadar Hb yang rendah yaitu 11 gram per desiliter. Dan dilihat dari data asupan makan Mbak Viva ini hari Kamis kemarin, recall dan data FFQ selama 1 bulan terakhir, untuk asupan makanan Mbak Viva ini banyak mengkonsumsi makanan yang bertepung dan gorengan. Oke, jadi masuk ke tahap intervensi. Jadi dari saya menganjurkan untuk Mbak Viva ini melakukan diet rendah kalori untuk mengatasi masalah obesitas Mbak Viva dan diet tinggi zat besi untuk mengurangi anemia Mbak Viva. Tujuan diet ini yang tadi saya bilang itu menurunkan status gizi Mbak Viva yang tadinya berlebih menjadi normal dan menaikkan kadar Hb agar tidak anemia. Karena Mbak Viva tidak ada gangguan untuk mengunyah dan menelan, jadi masih bisa mengkonsumsi makanan seperti biasa, seperti nasi yang tadi Mbak Viva sudah sebutkan, dan frekuensi makan tadi Mbak Viva biasanya 2 kali, ini ditingkatkan menjadi 3 kali dan dimohon untuk mempertahankan makanan utamanya 3 kali, selingannya boleh 2 kali dalam sehari. Berdasarkan perhitungan kebutuhan energi berdasarkan rumus Mifflin yang sudah saya hitung, ini kebutuhan energi Mbak Viva itu 2350,4 kilokalori per hari. Tetapi sementara untuk mencapai tujuan kita yaitu menurunkan status gizi Mbak Viva yang berlebih ini, kebutuhan kalori ini dapat kurangi 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Nah, dari Mbak Viva sendiri, apakah sanggup jika kebutuhan energi Mbak Viva dikurangi sampai 1000 kalori? Kayaknya kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Mungkin boleh dari 500 dulu. Apakah sanggup? Bersedia? Baik. Berarti untuk kebutuhan energi Mbak Viva kita kurangi 500 kilokalori. Dan untuk kebutuhan protein tetap 15%. Utamakan sumber protein yang berlemak ya Mbak Viva. Dan untuk kebutuhan lemak ini tetap 25% dan hindari untuk lemak jenuh seperti gorengan, minyak, daging berlemak. Dan untuk karbohidrat tetap 60%. Dan ini sebaiknya konsumsi karbohidrat yang kompleks seperti nasi, ubi, nasi merah, jagung, dan hindari karbohidrat sederhana seperti sirup, gula, atau pemanis buatan. Dan untuk meningkatkan mineral zat besi Mbak Viva dan tidak anemia, banyak mengkonsumsi makanan seperti bayam, hati ayam. Kalau bisa habis makan minum air putih, menghindari es teh ya Mbak. Oke, kalau begitu Mbak, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira makanan contoh menunya ada nggak ya? Oh iya, untuk contoh menu dan untuk pegangan Mbak di rumah ini ada leaflet untuk tata laksana diet yang saya berikan, bisa dilihat di sini. Ada di situ Mbak? Ya, ada.
Oke, baik. Selanjutnya apakah ada yang masih bertanya? Udah sih cukup aja. Oke, baik. Selanjutnya untuk monitoring Mbak Viva, ini dapat mengisi form yang saya akan berikan di rumah untuk recall sehari-hari, dan di sesi konseling berikutnya saya akan lakukan evaluasi. Oke, saya cukupkan sesi konseling kali ini. Semoga apa yang saya sarankan Mbak Viva lakukan di rumah. Ya, terima kasih juga atas perhatian, dan terima kasih pula Mbak Viva sudah menjawab semua pertanyaan saya. Ya. Oke, baik. Saya antar ke depan pintu. Oh, Terima kasih. ini boleh dibawa ya? Iya, boleh.